Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Said Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Perang Vietnam menjadi inspirasi kalangan industri untuk terus meningkatkan keamanan sistem komputernya. Karena pada saat itu, sistem komputer dan sejumlah instalasi komputer dirusak oleh pemrotes. Oleh karena itu, isu-isu keamanan akan mendapatkan perhatian yang lebih di masa yang akan datang. Keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Sedangkan untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis. Tujuan keamanan informasi ada 3. Yang pertama adalah kerahasiaan, selanjutnya ketersediaan, dan terakhir ada integritas. Manajemen keamanan informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini, di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibanding dengan risiko yang dihadapinya. Tolak ukur kemampuan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Bisa dilihat dalam gambar berikut. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensial lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Selain ditujukan untuk mencegah ancaman yang disengaja, sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan kecelakaan. Jenis ancaman. Semua orang pernah mendengar mengenai virus komputer. Sebenarnya, virus hanya salah satu contoh jenis piranti lunak yang menyandang nama piranti lunak yang berbahaya. Contoh lainnya adalah worm, trojan, horse, adware, dan spyware. Resiko. Resiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Resiko-resiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Persoalan e-commerce. Kartu kredit sekali pakai. Kartu kredit sekali pakai ini bekerja dengan cara berikut. Saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukannya nomor kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Praktik-praktik keamanan yang diwajibkan ini telah ditingkatkan melalui program pengamanan informasi pemegang kartu kredit. Tujuannya adalah untuk menjaga data pemegang kartu kredit. Manajemen resiko. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi dampak yang parah, membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Dampak signifikan menyebabkan kerusakan
dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Atau dampak minor, menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Kebijakan keamanan informasi. Dengan mengabaikan bahwa apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko atau kepatuhan terhadap tolak ukur maupun tidak, suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko tersebut. Pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian formal mencakup penentuan cara perilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku. Pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan manajemen. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tapi dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain. Misal dalam dunia perbankan, ketika melakukan manajemen risiko untuk ATM, pengendalian harus membuat sistem aman tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Peraturan pemerintah. Peraturan baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi. Standar industri. CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman melalui CIS benchmark dan CIS scoring tools. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.